nasihat, Pak. Siap, tafadhol. Bagaimana kita harus bersikap dan juga secara syar'i itu menyikapi mengenai adanya dukungan LGBT pada salah satu media sosial kita. Jadi memang dari media sosial itu Ya. ada manfaat juga ada subhatnya. Ya. Apa kita berdosa jika kita masih mempergunakan media sosial tersebut hanya untuk mencari manfaatnya saja? Barakallahu fikum. Wa fikum wa barak, jazakumullah khairan. Masya Allah. Siap. Jamaah ini, ya kalau kita melihat medsos yang ada, yang datang dari dunia luar sana, yang dikelola oleh orang-orang yang memang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang menjadi hawa nafsu mereka, ambisi mereka adalah dunia dan kenikmatan dunia. Di mana banyak di antara mereka yang menjadi pendukung LGBT. Apa yang harus kita lakukan? Kita perlu luruskan dulu urusan LGBT ini. Kenapa sih kita mau merusak tatanan alam yang Allah ciptakan dengan indah? Allah ciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada wanita. Itulah yang menyebabkan kita ada. Kalau LGBT ini dilegalkan, sejatinya antum tidak memakmurkan bumi. Bayangin perempuan menikah dengan perempuan, laki-laki menikah dengan laki-laki. Tutup negara itu. Dengan kondisi yang ada saja, di sebagian negara itu muncul kondisi wanita-wanita yang tidak mau hamil. Karena mereka ingin persamaan gender. Kok enak banget. Anak yang hamil, anak yang capek, laki senang-senangan. Enggak, udah gak usah punya anak. Terus gimana? Ya sudah, adopsi anak, ambil anak. Itu terjadi. Bahkan di beberapa negara, mereka yang ingin punya anak itu dikasih santunan oleh negaranya. Negara itu membiayai. Subhanallah. Ada apa sebenarnya? Karena memang populasi itu di beberapa negara sudah mulai seperti piramid kebalik sudah. Yang tua-tua banyak, yang anak-anak sedikit. Ditambah lagi masalah LGBT, laki nikah sama laki, perempuan sama perempuan, ya udah tutup negaranya. Tidak akan ada kelanjutan dalam kehidupan ini. Dan alhamdulillah kita umat beragama. Dan bicara LGBT dalam semua agama. Bacalah kitab-kitab mereka. Engkau lihat di Taurat, bagaimana di Injil umpamanya. Itu orang-orang Nasoro, orang-orang Yahudi. Mereka yang beragama tahu ini sesuatu yang diharamkan. Nah, tugas kita gimana sekarang ketika kita menggunakan media yang mereka menjadi pendukung LGBT umpamanya. Ya lihat maslahat dan mudarat. Kita melihat maslahat dan mudaratnya. Apakah penggunaan kita terhadap media itu menjadikan media tersebut bukan lebih besar, mereka udah besar, menyebabkan LGBT itu akhirnya menjadi tersebar. Atau kita bisa menggunakan media tersebut malahan untuk menjelaskan hakikat LGBT. Artinya kita lewat media mereka, kita malah membantah mereka. Kita malah mengajak umat untuk hidup normal sesuai dengan keinginan pencipta langit dan bumi ini. Kalau itu bisa kita lakukan, ahlan wa sahlan. Lanjutkan pakai media itu, ambil manfaatnya. Cuma memang ada orang-orang yang sama sekali hidupnya mengikuti hawa nafsu. Artinya media dia hanya untuk ngumpulin duit, hanya untuk memperkaya diri. Nggak ada hal-hal yang positif yang seharusnya dia berikan kepada umat. Ini terjadi. Orang-orang punya media, sekedar ambil manfaat pribadi, sama sekali tidak ingin memberikan manfaat buat umat. Maka harapan Anda kepada setiap muslim yang menggunakan media
Tolong, ada isi dalam mediamu sesuatu yang bermanfaat untukmu di dunia dan di akhirat, untuk negerimu, untuk anak-anakmu. Paling tidak engkau mengupload video ustadz di sana, nasihat ustadz di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.